Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya.
Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAW, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung.
Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025.
Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak. Ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Itu bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak. Ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini.
Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Itu bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara,
yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto.
Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar
membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Itu bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK,
Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak. Ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, dan kuasa hukumnya Magdir Ismail.
Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak. Ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan,
Pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo.
Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Itu bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo,
PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail,
hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional,
Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak. Ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko. Kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini.
Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik. Karena ini adalah kesepakatan kami dengan penyidik. Kami hanya menyampaikan Pak Hasto hari ini diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan, terang Magdir. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyayangkan narasi yang beredar soal lobi-lobi PDIP ke Prabowo Subianto atas kasus Hasto Kristianto. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu yang mengungkapkan bahwa Hasto tidak ditahan KPK karena Megawati menghubungi Prabowo. Fernando Emas menyebut bahwa terlalu beresiko membawa Hasto dalam kaitannya dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Pasalnya Megawati sebagai pembentuk lembaga anti rasuah harusnya tahu betul bahwa Hasto Kristianto sudah dibidik sejak 2020 dan tak ada politisasi di baliknya. Fernando pun berharap agar PDIP tidak dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Terlalu berisiko kalau hanya sekedar membawa kasus Pak Hasto dalam membangun hubungan dengan Pak Prabowo. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu mau dikorbankan hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ini bukan hanya sekedar membentuk lembaga itu, tetapi di dalam internal beliau tidak mendukung. Ketika keluar dari gedung KPK pada Senin siang pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Hasto hanya melempar senyum kepada awak media yang menunggunya. Hasto tidak memberikan komentar sedikit pun soal pemeriksaannya yang berlangsung selama 3,5 jam. Hasto yang didampingi kuasa hukumnya, Magdir Ismail, hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan mempersilakan kuasa hukumnya memberi keterangan kepada wartawan. Setelah lebih 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlihat irit bicara. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Anggota tim hukum PDIP Magdir Ismail lalu menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Tersangka dugaan suap dan perintangan dalam kasus Harun Masiku itu keluar Gedung Merah Putih KPK bersama Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi dan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Diketahui pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui pergantian antar waktu, PAO, pada tanggal 24 Desember tahun 2024 dan kasus perintangan penyidikan eks-politisi PDIP Harun Masiku. Saat keluar dari gedung KPK, Hasto tak berbicara banyak, ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada awak media. Kemudian Magdir Ismail yang berbicara menggantikan Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media terkait proses pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Magdir mengatakan, pemeriksaan Hasto hari ini telah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik, kata Magdir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan, Magdir mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada KPK. Namun yang jelas, Hasto hari ini diperiksa terkait dua kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara saya persilahkan saudara-saudara sekalian tanyakan kepada penyidik.